Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nasution. Saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan Kota Medan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara di Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pulau Belawan dan Bandara Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota Medan menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Di Medan terdapat moto yang menjadi ciri khas dari kota Medan. Moto ialah bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Metropolita. Kota Medan diresmikan pertama kali pada tanggal 1 Juli 1590 atau sekitar 431 tahun yang lalu. Luas Kota Medan adalah 265,1 km persegi. Dengan populasi total sebesar 2.983.868 jiwa. Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan India. Di Kota Medan terdapat banyak sekali suku-suku yang ada di antara seperti Melayu, Batak Toba, Jawa, Minangkabau, Aceh, dan lain-lain. Kesempatan ini saya akan membahas tentang suku Melayu Deli yang menjadi ciri khas di Kota Medan selain suku Batak. Suku Deli atau Melayu Deli adalah salah satu suku Melayu yang mendiami Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Suku Melayu Deli dapat ditemui di daerah pesisir timur Sumatera Utara, pinggiran Sungai Deli, Deli Tua, Deli Serdang, dan Labuhan Deli, Deli Serdang, di Medan. Mereka banyak menempati daerah pinggiran kota. Populasi mereka diperkirakan lebih dari 600.000 orang. Masyarakatnya terkenal dengan seni pantun Melayu yang dikenal sampai saat ini. Suku Melayu Deli berbicara dalam bahasa Deli. Sekilas bahasa Melayu ini mirip dengan bahasa Indonesia dengan logat Melayu kental dan pengucapan lebih singkat. Saya Nisution dari Fakultas UI. Saya ingin menceritakan suku Melayu Deli ini berbicara dengan bahasa Kapak. Maksudnya diartinya di Indonesia Kapak. Bahasanya tetap bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu ini ada Melayu Lembut, ada Melayu Hilir. Jadi kalau bahasa Melayu ini masuk Melayu Hilir, dia hurufnya akhirannya u. Nah, jadi seperti ini ya saya bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kabar, insya Allah kalau kita mendengar. Jadi sekarang ini kita maju ke Istana Maimun. Istana Maimun ini merupakan peninggalan daripada kerajaan Melayu Deli. Jadi dulu zaman dulu di Medannya ada kerajaan Melayu. Ya sebelum Indonesia merdeka lagi, di sini ada satu kerajaan baru namanya kerajaan Melayu Deli. Nah, jadi
istana ini dibangun oleh Sultan Delhi yang ke-9. Yang ke-9, jadi namanya Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Nah, jadi istana ini kita boleh lihat ada banyak benda-benda yang masih asli lagi. Nah, sekarang tunjuk ke itulah contoh bahasanya. Nah, jadi agak ke bahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu ini sentral. Banyak suku-suku Melayu itu yang ada di Indonesia, bukan di Medan saja. Nah, di misalnya saja di daerah Riau Melayu, ya, daerah Jambi Melayu, Palembang Melayu, bahkan sampai di pesisir Sulawesi juga ada orang Melayu. Makanya bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa dasar dari bahasa Indonesia. Seperti yang saya bicara ini tadi, ini itu bahasa Melayu. Nah, jadi kesenian. Nah, kalau kesenian Melayu itu biasa, ya. Kalau alat musiknya itu ada gendang, ada biola, ada akordeon. Nah, jadi kalau musiknya itu dinamakan dengan gendang Melayu. Atau kalau alat musiknya namanya panggung. Nah, kalau tariannya ada tarian serambang 12, kemudian tarian Mainang Pulau Kampung, tarian Selamat Datang, dan banyak macam-macam tarian, tapi semuanya gerak-gerak tarinya itu menceritakan khas Melayu, bukan dangdut ya, Melayu. Itu khas dari kerajaan Melayu ini. Ya, hampir sama dengan kerajaan Riau, ya, Melayu di daerah Siak, di daerah mana-mana Melayu itu hampir sama. Itulah dia alatnya tadi, gendang, akordeon, biola. Sama kalau sekarang mungkin ditambah dengan bass atau gitar, tapi aslinya cuma 3 ini aja dengan kita boleh tengok. Jadi seperti yang saya katakan tadi, alat kesenian Melayu, gendang, akordeon, biola. Nah, inilah dia yang masih dipakai sampai sekarang kalau ada acara-acara live music di istana ini setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 pagi. Karena situasi masih corona. Kalau tidak lagi corona, balik seperti semula, jam 11 sampai jam 12, jam 3 sampai jam setengah jam 4. Nah, setiap hari. Makanya kalau kalian mau lihat, nanti silakan aja datang ke istana, tetap alat musik. Nah, ya, jadi inilah dia alat keseniannya dari masyarakat Melayu. Yang ini yang asli, yang dari zaman dulu, yang disimpan sekarang. Jadi mata pencariannya itu apa, Pak? Kalau masyarakat awam itu 2, nelayan dan bertani. Jadi kalau dia kan Melayu dari ini di pesisir ya, di pesisir dia. Kalau Melayu itu rata-rata di pesisir, itu biasanya lelakinya nelayan. Kalau dulu ya wanitanya bertani, berladang, anak padi. Nah itu kalau untuk masyarakat awam. Tapi kalau sultan, itu punya perkebunan tembakau yang terkenal dengan nama tembakau. Dari hasil tembakau ini itu kebutuhan keluarga sultan dan keluarga besar. Jadi kalau masyarakat lainnya itu 2, nelayan dengan bertani, sama berkebun juga. Ya. Melayu itu sendiri atau tidak, Pak? Apa? Pengetahuan. Itu pengetahuan. Ada sendiri. Nah, jadi dia ada ilmu-ilmu itu yang dipelajari oleh suku Melayu tentang ilmu adat istiadat dengan perkembangan zaman yang berdasarkan daripada kitab-kitab peninggalan dari kerajaan Melayu dulu. Jadi kita masih ada namanya adat itu, adat Bupati, adat macam-macam adat yang itu merupakan suatu landasan hidup yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Melayu. Jadi kalau masyarakat Melayu ini sistemnya dia selalu mengalah, ya mengalah bukan berarti kalah.
Kalau orang merasa menang, itu dia senang. Nah, itu salah satu sedikit saja peribahasanya untuk kehidupan kita. Jadi kita itu selalu mengalah saja, bukan berarti kita kalah. Oke, orang merasa senang, itu dia menang. Nah, itulah salah satu sedikit dari sekian ribu ada prinsip hidup orang Melayu. Masyarakat atau organisasi sosialnya atau tidak, Pak? Sosial. Nah, kalau di masyarakat itu sosial sekali. Sistem gotong royong, ya, duduk sila dan mufakat. Jadi duduk sila dan mufakat. Nah, inilah dia kalau kita ini dalam sistem prinsip kehidupan itu memang harus tolong menolong, ya, gotong royong. Lalu kita masalah ini kita duduk dalam satu majelis, ya, baru kita ambil mufakatnya. Jadi harus kita tengok kalau ini gimana nanti konsekuensinya, yang ini bagaimana konsekuensinya, barulah kita putuskan berdasarkan hasil mufakat. Mufakat mungkin kalau masih bahasa Indonesia mufakat itu bahasa Melayu, ya, duduk sila bermufakat. Warisan pengetahuan yang ada, yang mana yang paling menonjolkan, Pak? Kalau paling menonjol itu saya rasa hampir semua sama, ya, hampir semua sama. Tidak ada yang ini lebih menonjol, ini lebih menonjol, hampir semua sama kehidupan ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada satu masalah, itu harus kita ambil sidik, sasar, usul, periksa. Jadi kalau misalnya ada satu masalah di sini di antara kemudian ini, kita harus selidiki dulu, baru kita siasat, baru kita usul, baru kita periksa. Jadi bukan langsung diperiksa, tapi harus kita selidiki masalahnya itu apa. Kita siasati siapa yang benar, siapa yang salah, baru kita usulkan kepada tokoh-tokoh adat, baru mereka nanti yang memeriksa. Itulah cara. Sistem religi Sistem religi, kepercayaan, sistem Islam betul Islam. Karena di sini setiap pengikut Islam itu ditanya kepada mufti kerajaan, ya, itu bagaimana menurut agama Islam. Jadi kalau religi di sini tidak ada lain selain Islam. Jadi kalau animisme lain-lain itu enggak. Dari mulai kerajaan Mataram tahun 1636 itu sudah menganut agama Islam. Karena yang mendirikan kerajaan ini juga asal sekali dulu adalah para saudagar pengembang agama Islam di Indonesia, tepatnya di Asia Tenggara, di Aceh. Jadi dia dulu mengembangkan agama Islam sampai lagi ini, kemudian dia menjadi raja di sini dan merubah kehidupan penduduk asli yang dulunya dari animis ke Islam. Jadi inilah kerajaan ini, maka kerajaan ini kerajaan Islam. Di religi tidak ada animis, apalagi sebagainya tidak ada. Islam. Agama tadi dari Islam dibuktikan dengan di atas singgasana Sultan ditaruh atas itu gambar bulan dan bintang. Berarti kalian sudah tahu bulan dan bintang itu simbol agama Islam. Jadi ini mengingatkan kepada Sultan, walaupun dia raja duduk lebih tinggi dari rakyat, tapi ingat ada yang lebih tinggi dari yakni Allah. Inilah maka dibikinlah simbol itu bulan bintang di atas itu supaya raja sadar apapun dia perbuat, dia harus ingat ada Allah yang lebih tinggi dari dia, yang lebih dari segala-galanya. Walaupun dia raja, ditaruhlah di atas singgasananya paling tinggi itu bulan dan bintang. Dari apa ini? Ada tidak, Pak? Sistem peradabannya ada. Jadi kalau Delhi yang sekarang itu peradabannya sama. Karena kita satu negara ini sama. Kalau dulu kita ada peradabannya. Ini wafatnya itu 1918. kita tetap pakai 1924. ada satu apapun kita harus berdasarkan adab. Jadi seperti adab
tidur, ada kita tidur, semua pakai adat. Yang adat-adat ini semuanya tidak lari dari kaidah Surya Al-Fatihah. Karena kerajaan Melayu ini, suku Melayu ini Berpulangnya absen, jadi akibat saya mengatakan diri itu sesuai dengan gimana caranya itu memang kita pelajari dari kecil lagi anak-anak kita itu sudah kita ajarkan keagamaan yang bagaimana yang bagusnya dalam masyarakat ya mengikuti pemahaman tapi tidak sejarahnya dengan keadaan modernisasi. Betul ya. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah penerapan ya adat orang Melayu. Adat Melayu ini tidak terlepas dari siri. Jadi kalau ini adalah pepak siri yang dipergunakan kalau setiap upacara adat apapun, seperti kalau kita mau bertamu ke rumah orang, kita dulu bawa pepak siri, ya, kemudian di rumah juga menyediakan dan mereka makan siri. Khususnya kalau mau meresek, nah meresek itu kalau misalnya kamu anak gadis ada cowok yang mau sama kamu, nanti dia suruh orang, itu namanya telangkai, untuk meresek ke rumah kamu dengan membawa pepak siri. Nah, jadi nanti di rumah pun disediakan pepak siri. Kalau ada kumbang ini begitu pantun. Kalau Melayu ini tidak lepas juga dengan pantun. Nah, jadi ini adalah namanya pepak siri. Kalau ini adalah pemanfaatan aksesoris yang dipakai oleh pengrajin raga dulu, tetapi ini duplikatnya, ya bukan aslinya. Jadi ini adalah beberapa. Mengapa? Ini ada ini, inilah dia perhiasan yang dipakai oleh permaisuri raja. Jadi kalau pepak siri ini tetap seperti kalau acara mulai resep, nikah sampai ngantar tetap harus ada ini. Itulah ya di sini tidak lepas. Kita atas waktunya sebentar aja Karika. Terima kasih atas wawancara Karika. Mohon maaf ada bila kata-kata saya salah. Maaf ya Pak. Ya, sama-sama juga adik-adik sekalian. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kiranya bisa bermanfaat untuk ilmu kalian ke depannya. Jadi cuma karena durasinya sedikit adik ini yang perlunya saya pun tadi cuma sedikit. Terima kasih dan satu jangan lupa greetingnya orang Melayu. Ahoy.